saya akan mengambil kesimpulan dari beberapa keutamaan membaca Al-Quran. 1. Al-Quran akan membuat hati kita menjadi sejuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat bertemu di dunia maya. Selanjutnya, sholawat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita, yakni Nabi Muhammad SAW, yang telah menunjukkan umat manusia dalam alam kegelapan menuju alam yang terang benderang penuh dengan cahaya iman. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Rahmah Trinovela. Dalam kesempatan ini, insya Allah saya akan sedikit menguraikan judul pidato saya, yaitu keutamaan membaca Al-Quran. Dewan juri, hadirin rahimakumullah. Al-Quran diturunkan untuk dibaca oleh setiap umat muslim, direnungkan dan dipahami maknanya, perintahnya, kemudian diamalkan sehingga menjadi hujah di hadapan Tuhannya dan pemberi syafaat atau pembela baginya di hari kiamat. Dengan firman-Nya, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman ittaba'a hudaya fala yadillu wa la yashqa. Artinya, barang siapa mengikuti petunjukku, ia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Quran Surah Thaha 123. Selanjutnya, saya akan menyebutkan beberapa hikmah dan keajaiban ketika kita membaca Al-Quran, yaitu 1. Al-Quran akan membuat hati kita menjadi sejuk. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitabnya yang abadi agar ia dibaca lisan, didengarkan telinga, dipikirkan akal, dan agar hati menjadi tenang. Kehidupan pun menjadi lebih mantap dan terarah karena Al-Quran mengajarkan hikmah dan ukhuwah. 2. Al-Quran obat hati yang paling mujarab ketika kita stres, banyak pikiran. Dengan membaca Al-Quran, perlahan air sejuk sirami hati kita yang gundah. Aliran darah di otak seakan tanpa hambatan bebas mengalir. Pikiran kita pun menjadi lebih segar, menjadi lebih jernih. Al-Quran sebagai penyehat jasmani. Sebagian besar kita sebagai umat muslim tidak menyadari terhadap manfaat Al-Quran bagi kesehatan tubuh. Ketika mata kita menatap baris-baris ayat Al-Quran, saat itu pula kinerja retina kita menjadi lebih bersih dan segar. Tak heran orang-orang yang sering membaca Al-Quran matanya lebih sehat ketimbang orang-orang yang sering membaca buku. Akhirnya, marilah kita mengagungkan Al-Quran dengan cara membacanya, mengkajinya. Ketiga, Al-Quran akan menjadi syafaat atau penolong di hari kiamat untuk para pembacanya. Dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, bacalah Al-Quran karena sesungguhnya ia akan menjadi syafaat di hari kiamat. Hadis riwayat Muslim. Sehubungan dengan itu, kita sebagai umat muslim yang telah dibekali kitab suci Al-Quran sebagai pedoman hidup, karena dengan Al-Quran itulah kita mendapat petunjuk menuju jalan yang lurus dan benar, jalan yang diridhoi, dan jalan yang dapat menghantarkan umat manusia mencapai kebahagiaan yang hakiki di dunia dan di akhirat. Hadirin yang saya hormati, selanjutnya saya akan mengambil kesimpulan dari
Al-Quran. 1. Al-Quran akan membuat hati kita menjadi sejuk. 2. Al-Quran obat hati yang paling mujarab. 3. Al-Quran akan menjadi syafaat di hari kiamat untuk para pembacanya. Sebelum saya tutup pidato saya, jangan lupa untuk para hadirin dan ahli medsos untuk menonton pidato saya, klik menyukai, tidak lupa klik komentar dengan kalimat kritik dan saran yang membangun. Semoga bermanfaat dan menjadi amal soleh. Sungguh indah Pulau Bangka, orang Kurau